kontrol ya, ibaratnya dikontrol, itu benar-benar jalan nggak nih tugas yang diberikan. Ya. Kemudian meningkatkan tanggung jawab kepada para pekerjanya. Artinya ketika seorang staf ataupun anggota daripada organisasi tadi diberikan sebuah amanah, ya maka kemudian selesai ya dengan baik, maka otomatis kan tanggung jawab tadi bisa ditingkatkan, ya lebih besar lagi tanggung jawab. Kemudian melakukan evaluasi kegiatan. Jadi dari segala proses yang ada yang dia lakukan, tentu dia akan melakukan evaluasi. Evaluasi ini berfungsi untuk apa? Untuk meningkatkan ataupun memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Jadi kalau kondisi sekarang kemarin lupa catat, ya kan? Nah sehingga nanti cycle pekerjaan berikutnya itu tidak akan melakukan itu lagi. Karena apa? Sudah dilakukan yang namanya evaluasi. Makanya evaluasi itu penting dalam organisasi. Evaluasi itu penting. Kemudian melakukan pengembangan dan mengalih sumber daya yang ada di dalam organisasi. Nah ini kaitannya dengan peningkatan upgrading daripada anggota dari organisasi tadi gitu ya. Makanya ada pelatihan untuk ya staff itu dalam rangka untuk mengembangkan. Oh ini punya potensi ini. Awalnya misalkan si A tidak punya potensi untuk berbicara, tapi ketika diberikan pelatihan langsung ya kan. Nah, sehingga kawan skill tambahan atau skill daripada anggota organisasi tadi. Nah itu adalah fungsi dan tugas manajer ya. Jadi memang artinya apa? Manajer itu memang secara ini dia harus punya jam terbang, tidak bisa yang ujuk-ujuk gitu ya. Kecuali dia memang secara keilmuan sudah ini, tapi jarang sekali ya ujuk-ujuk itu. Pasti dia sudah punya jam terbang cukup tinggi. Nah kemudian etika daripada manajer ya. Yang pertama adalah tingkah laku kepada karyawan. Jadi dia harus menjaga bagaimana terhadap karyawan tadi, jangan sampai semena-mena. Makanya ada istilah leader dengan bos, gitu kan. Kalau bos kan hanya nyuruh-nyuruh. Kalau leader, ya tentu akan bekerja sama dengan tim tadi. Kemudian tingkah laku kepada organisasi. Artinya dengan keberadaan dia, otomatis dia bagaimana komunikasi top bottom-nya. Ya, top bottom-nya itu bagaimana etika terhadap yang ke atasnya, di atasnya manajer, misalkan owner, CEO. Kemudian tingkah laku kepada mitra. Ya, artinya apa? Organisasi tadi tentunya sangat menjaga betul ya bahwasanya mitra atau customer tadi bagaimana supaya terus ada hubungan baik, karena si customer atau mitra tadi akan mensupport visi misi ke depan daripada organisasi tadi. Jadi ini juga ditentukan oleh seorang manajer. Jangan sampai misalkan ada klien atau customer setelah disampaikan oleh staff ketemu malah marah-marah lagi, ya itu juga tidak baik ya. Itu adalah etika di dalam manajer. Kemudian tingkatan manajer. Nah, jadi manajer itu punya tingkatan ya. Yang pertama adalah manajer lini pertama. Nah, manajer lini pertama yaitu tingkat bawah. Ya, tugasnya apa? Tugasnya memimpin dan mengawasi karyawan non manajerial. Artinya tidak pada konsep tidak pada pengaturan. Ya, kemudian ikut terlibat dalam proses produksi. Artinya kalau itu di pabrik ya, artinya dia sebagai apa? Sebagai contoh kalau di mana kepala produksi, kepala produksi kan dia mengawasi bagaimana si karyawan tadi memproduksi suatu barang yang sudah ada di masing-masing lainnya. Atau leader di suatu line tertentu, kalau di pabrik ada line-line gitu ya. Ini namanya adalah lini pertama. Jadi di bawah langsung dia melakukan kontrol terhadap karyawan teknis yang menjalankan. Kemudian manajer tingkat tengah, tingkat menengah. Nah, tugasnya adalah sebagai penghubung antara manajer lini pertama dengan manajer puncak. Jadi kalau ini ada supervisor kan biasanya. Ada kepala bagian, kemudian ada supervisor. Supervisor ini ya disebut sebagai tingkat menengah. Ya kan? Nah, ini ada jabatan dalam manajer tingkat menengah yaitu kepala bagian, kepala proyek, atau manajer pabrik. Ya, kemudian manajer puncak, ya ini tugasnya adalah kegiatan yang sudah ke arah manajemen strategik, gitu ya. Bagaimana strategi daripada perusahaan. Nah, ini arahnya ya kebijakan-kebijakan yang jangka panjang yang akan menentukan jalannya organisasi itu. Nah, maka siapa aja itu? Maka ada CEO. CEO itu Chief Executive Order atau CEO, Chief Information Officer.
atau CFO, Chief Financial Officer. Ya. Nah, ini yang menentukan jalannya yang di dalam ya ini. Di dalam daripada manajer puncak atau istilah kerennya itu apa? Top manager. Kemudian, dan tentunya seorang manajer itu harus punya yang namanya keterampilan atau keahlian seorang manajer. Ya, yang pertama adalah keterampilan konseptual. Jadi, manajer harus apa? Harus punya ide-ide, konsep-konsep, ya, gagasan-gagasan untuk kemajuan daripada perusahaan. Nah, kemudian yang kedua keterampilan komunikasi. Nah, ini sangat penting sekali gitu ya. Karena apa? Hal-hal yang berkaitan sebagai penghalang itu bisa lancar, bisa terselesaikan kalau dikomunikasikan. Makanya dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik gitu ya. Dengan orang lain ya kan, dengan bawahan, dengan atasan itu komunikasinya baik. Jangan sampai tidak, karena itu bisa menyebabkan kasih ini beneran bercanda kan tadi kan. Oke ya, nah kemudian keterampilan teknis. Nah ini penting, apalagi kalau seorang IT ini ya, IT manager. Dan IT manager itu secara prosesnya juga panjang ya. Maksudnya dia kan ada bagian develop ya. Hanya kemampuan teknis itu tidak mutlak, tetapi itu sangat menjadi keren gitu ya ketika menjadi manajer punya keterampilan teknis. Ya misalkan antum menjadi IT manager. Nah IT manager tentunya kan dia harus ibaratnya minimal itu terjun di proyek itu setidaknya 2 sampai 4 tahun di proyek gitu. Kenapa? Karena dia secara penguasaan di proyek dia mengetahui gitu. Nah, mengetahui sehingga teknis-teknis tadi ataupun fasilitas di lapangan itu ngerti bagaimana secara teknisnya dan gimana ide untuk mengelolanya. Nah, dia ngerti. Nah, makanya keterampilan teknis ini penting ya. Dia kan tahu dari hulu sampai hilir ya. Itu tahu. Nah, itu ya untuk keterampilan teknis ya. Dia ngerti misalkan web, dia sebagai web developer gitu ya. Nah, bagaimana untuk menyusun atau proyek yang sifatnya sistem informasi. Oh, dia harus tahu bagaimana analisis database ya kan. Ya kan itu dia harus tahu, itu namanya keterampilan teknis. Ya, itu harus ya. Tentunya kalau keterampilan teknisnya bagus, nah ini keren nih manajer. Nah, dia tahu seluk-beluknya. Jadi ketika ditanya klien juga tidak mungkin. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan itu secara gambaran umum ya. Nah, terkait dengan selanjutnya untuk bisa menjadi manajer itu gimana? Nah, gitu. Nah, maka saya sampaikan kepada antum sekali lagi yang utamanya di dalam bahasan ya, terutama adalah yang menjadi dasar tadi di slide kedua itu, bahwasanya ini adalah merupakan tanggung jawab. Sehingga untuk bisa menggapai sebuah impian tadi tentu dibutuhkan yang namanya kerja keras, kemudian kejujuran, ya kan, ide, kecerdasan, ya. Nah itu adalah modal utama. Nah modal tadi itu harus dilakukan secara konsisten. Karena kalau tidak konsisten ya otomatis orang juga akan melihat itu anggot-anggotan atau mut-mutan. Nah, ini menjadi apa? Menjadi penyakit bagi dirinya sendiri. Itu mustahil untuk bisa naik ke sana. Nah, makanya ada beberapa tips ya supaya kita bisa nanti karir antum ke depan ya, semoga daripada antum semua itu bisa cepat untuk bisa menjadi manajer gitu ya. Nah, maka ada beberapa hal yang perlu antum perhatikan. Jadi tadi secara tugas dan fungsi sudah disampaikan ya. Nah, yang pertama adalah mendelegasikan tugas dengan tepat. Nah, nanti kita bahas. Kemudian menentukan tujuan, komunikasi, luangkan waktu untuk tim, kenali pencapaian, berikan apresiasi, berikan motivasi kepada karyawan, ambil tanggung jawab atas kesalahan. Nah, itu apa itu? Nanti saya jelaskan berikutnya. Kemudian perlakukan setiap karyawan dengan setara, tidak ada pilih kasih, kemudian konsisten, dan mintalah umpan balik dari manajer atau eksekutif yang lainnya, dari yang lain sharing gitu ya, dari hasil kerja. Oke, baik. Ini kondisinya kalau sudah menjadi manajer. Tapi kalau belum gimana? Nah, maka kalau belum, sebenarnya antum harus memilih menempatkan diri. Kalau ini kan secara
keilmuan artinya ini sifatnya adalah umum, general. Mau antum jadi manajer SDM, mau jadi manajer apa, mau menjadi manajer IT, ini saya ilmu dasarnya begini. Ya, tetapi di masing-masing bidang itu ya, memang ada karakteristik berbeda. Terutama kalau antum di IT, nah maka antum harus mengerti karakteristik daripada IT-nya. Ada yang namanya manajer proyek gitu ya. Nah, berarti kalau manajer proyek dia harus tahu seluk dulu. Ya, mungkin sebagian dari mahasiswa yang ada di sini sudah pernah mendapatkan materi kuliah tentang manajemen proyek. Sudah atau belum? Sudah. Ini tidur semua. Oke, untuk teman-teman tadi pemateri nanya manajer proyek sudah ada yang pernah melakukan atau belum? Belum. Belum. Ya, Oke. saya percepat aja nanti. Belum. Ya. Saya percepat ya. Yang pertama mendelegasikan. Oke, tes. Apa tadi? Wah, krik nih. Mendelegasikan. Mendelegasikan. Ini kalau Mendelegasikan tugas dengan tepat. tidak menyimak, saya yang kuota ya. Saya harapkan Anda menyimak. Kalau tidak menyimak, tentu lebih baik nonton YouTube saja ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi mendelegasikan tugas tepat. Ini ketika dia seorang manajer itu sukses, dimut siapa itu? Oke, Bang. Nah, didelegasikan tugas atau istilahnya itu mendistribusikan atau istilah dalam bahasa manajemen itu adalah staffing. Jadi tugasnya manajer nggak satu, ya kan? Maka dia punya staff tadi kan. Nah, maka tugas yang ide dari tugasnya si manajer tadi harus didistribusikan karena nggak mungkin dikerjakan oleh dia sendiri, akan habis waktu. Berarti dia bukan manajer kalau kayak begitu, ya kan? Maka dia harus mendelegasikan tugas dengan tepat. Maksudnya dengan tepat itu apa? Harus tahu kira-kira di antara tim dia yang bisa mengerjakan cepat untuk masalah perkara ini siapa. Nah, kalau si A sudah teridentifikasi, dia cepat mengerjakan ini, maka langsung didistribusikan. Ternyata hasilnya cepat. Nah, itu yang namanya mendistribusikan atau mendelegasikan tugas dengan tepat. Nah, coba saya tanya nih ya, yang sering anggaplah nonton video-video bisnis siapa? Ayo teman-teman responnya dong. Yang sering nonton video bisnis siapa? Boleh. Atau ada yang belum pernah sama sekali, silakan. Ya, misalkan nonton Kang Dewa Eka Prayoga. Ya? Pernah? Jarang, Pak. Ya. Nanti antum akan bisa mendapatkan inspirasi sebenarnya. Jadi daripada nonton ataupun main COC atau Free Fire gitu ya, nah maka lebih baik nonton itu supaya dapat inspirasi, kemudian bisa terbakar antum semangatnya, ya. Atau di coaching manajemen gitu ya. Nah, coaching manajemen juga, karena kan YouTube ibaratnya ilmu itu antum bisa cari secara mudah itu, ya. Coaching manajemen itu ada di YouTube, carilah di situ. Nah, oke, kembali kepada delegasi tadi ya. Jadi itu yang namanya delegasi tugas. Harus tepat orangnya, jangan sampai salah mendelegasikan, udah tahu dia lambat tapi dia mauan. Enggak begitu, pertimbangannya adalah tugas tadi cepat selesai atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan apa? Menentukan tujuan. Nah, maka ketika karyawan itu bergabung di suatu organisasi, sebuah perusahaan, maka seorang manajer harus menyampaikan apa yang menjadi tujuan daripada perusahaan tadi. Ya, tujuan perusahaan tadi. Anggap antum di situ ya ownernya, ya manajernya, maka antum harus menyampaikan kepada si karyawan baru ini apa yang menjadi tujuan utama daripada organisasi atau perusahaan antum. Jadi disampaikan supaya apa? Supaya frekuensinya itu sama. Termasuk karyawan baru yang datang harus ada SOP seperti itu, disampaikan secara sejarahnya ini, sehingga tujuan daripada perusahaan adalah A, B, C. Nah, jadi jelas, sehingga si karyawan itu punya gambaran, saya itu berada di organisasi ini.
Berarti saya harus mengoptimalkan di sisi ini. Nah, itu untuk menentukan tujuan. Ini manajer. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi itu tidak satu arah, artinya harus dua arah. Ada yang namanya timbal balik, dari bawahan ke atasan, dari atasan ke bawah. Nah, atau istilahnya itu top up atau top up berarti atas ke bawah. Kok top up? Top bottom atau bottom up. Ya. Bottom up atau top bottom. Ya. Jadi itu harus dua arah. Supaya apa? Supaya kalau misalkan ada hal-hal yang dalam organisasi itu masalah, itu bisa clear gitu loh. Jadi dikomunikasikan. Namanya juga manusia, pasti ada yang namanya salah paham, salah sangka, salah salih gitu ya. Itu pasti ada. Maka itu semua akan bisa beres kalau komunikasinya lancar. Jadi tidak ada asumsi, tidak duga-duga, tidak berprasangka gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau masalah lagi kadang-kadang ya itu tadi ada yang baperan, ya disimpan baperan, nangis gitu ya, mewek gitu. Kemudian saya memutuskan ini. Nah, Anda harus berpikir jernih. Saya harus sampaikan, ya kan? Begitu. Nah, kemudian seorang manajer juga harus meluangkan waktu untuk tim. Maksudnya apa nih? Ya, put your work aside for a moment. Put down your smartphone and focus the person standing in front of you. Artinya apa? Ini pepatah yang mengatakan. Jadi artinya kita harus diam, bukan diam sejenak, letakkan semuanya, kita fokus pada orang yang berdiri. Artinya orang yang berdiri itu sebenarnya menunggu sesuatu respon ya dari kita. Nah, sehingga kita harus meluangkan untuk tim ini supaya apa? Supaya mereka itu bisa bekerja secara semangat gitu. Secara secara menggapai visi misi organisasi itu bareng-bareng gitu. Nah, makanya jangan sampai sosok sibuk, saya nggak punya waktu. Enggak, biasa aja, sabar gitu ya. Kemudian ditanya gitu. Nah, itu jadi diluangkan waktunya. Nah, kemudian diluangkan di sini memang memang untuk memberikan perhatian. Jadi maksudnya itu untuk memberikan perhatian kepada si karyawan gitu ya. Jangan sampai dia terlupakan, ya dibiarin gitu ya. Kemudian kenali pencapaian dan berikan apresiasi. Nah, biasanya di masing-masing staf itu kan ada tentunya dia juga dia pengen sesuatu yang dia kerjakan itu cepat selesai. Berarti itu kan merupakan pencapaian. Nah, maka langsung diberikan apresiasi. Nah, apresiasi itu tidak berupa dalam bentuk materi saja. Misalkan apresiasi dalam bentuk penghargaan, diberikan sertifikat, diberikan hal-hal yang membuat dia itu bangga dan itu adalah merupakan pengakuan daripada si perusahaan atau si organisasi tadi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berikan motivasi pada karyawan. Ya, artinya ini motivasi ini penting ya. Terutama motivasi yang perlu ditekankan ya. Yang di realitas kalau orang pada umumnya kan motivasi tertingginya adalah materi. Nah, tetapi itu harus dirubah gitu. Motivasinya adalah motivasi akhirat karena itu never ending gitu ibaratnya. Tapi kalau dalam perusahaan biasanya ya dari situ, maka diberikan apresiasi ya dari keahlian dia, ya motivasinya kamu belajar lagi, nih dikursuskan. Nah, itu adalah bentuk motivasi. Segera semangat dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, ambil tanggung jawab atas kesalahan karyawan. Nah, jadi dalam kondisi ini yang namanya tim antum kan pernah melakukan kesalahan ya. Jadi jangan terus menyalahkan si timnya, tetapi itu adalah memang kesalahan saya gitu. Jadi artinya itu menanggung kesalahan dia dan itu ibaratnya dalam kondisi satu tim tadi. Oke, sambil menunggu sebentar teman-teman, saya ingin menyampaikan informasi bagi nanti untuk teman-teman disiapkan pertanyaan-pertanyaannya mengenai materi ini supaya nanti tidak ada kesalahpahaman ketika sudah paham atau belumnya. Jadi mohon disiapkan pertanyaan-pertanyaan dari materi. Terima kasih.
Oke, ya, silakan kembali. Baik Pak, silakan Pak. Nah, kemudian di poin berikutnya adalah terkait dengan perlakuan pada karyawan. Nah, tentu di sini tidak boleh pilih kasih. Walaupun misalkan di situ ada yang apa ya istilahnya, ya prestasinya tinggi gitu ya. Nah, maka tidak boleh membedakan gitu ya. Jadi harus apresiasinya sama. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan konsisten ya. Maka tentu di sini harus konsisten itu menjalankan sesuatu tadi itu dengan ya normal simultan, artinya apa? Itu terus begitu ya. Jadi jangan sampai itu mut-mutan naik turun jangan, karena apa? Konsisten itu adalah kuncinya, kunci keberhasilan. Atau bahasa kita itu adalah istiqomah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah kita harus meminta umpan balik pada manajer ataupun pada yang selevel. Bagaimana penilaiannya? Oh, bagus. Oh, ini kurang peningkatannya. Nah, ini tentu harus dijalin supaya apa? Ada sebuah evaluasi atau sebuah perbaikan. Oke ya. Nah, kemudian terakhir ya. Baik, terakhir ya. Bahwasanya apa yang dilakukan di dunia ini mau jadi mengemban tadi jabatan tinggi sekalipun ya tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Kita itu diuji. Siapa sih amalnya yang terbaik? Nah, itu hanya untuk bagaimana supaya apa? Kita itu mengoptimasi kemampuan kita dalam melakukan kepemimpinan. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ini langsung saja bisa didiskusikan ataupun bisa lebih ramai lagi untuk diskusi. Baik, yuk silakan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Hendro atas materinya. Semoga apa yang disampaikan tadi mengena dan kita dan menjadi pemacu kita untuk menjadi manajer. Nah, baik. Untuk sekarang, baiklah teman-teman, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan mengenai materi tadi, dan khususnya ditujukan oleh Pak Hendro, saya persilahkan. Yang ingin menyampaikan melewati chat silahkan, atau yang ingin menyampaikan langsung dengan silahkan dengan format. Untuk chat silahkan nama dan sebutkan pertanyaannya. Khusus untuk chat itu ya. Jadi silahkan bagi teman-teman yang bertanya, saya buka sesi tanya jawab, silahkan. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, Bapak ini saya mewakili. Ini ada saudara Muhammad Rafid Zahir. Dia, Assalamualaikum, Afwan izin bertanya Pak. Jika seorang manajer menghadapi suatu kesulitan dalam memproses suatu bisnis atau usaha, baiknya dia langsung mengambil langkah atau ide sendiri atau diskusi dulu dengan partnernya. Pertanyaannya kurang lebih seperti itu Pak. Silakan untuk dijawab. Oke. Ya, yang pertama, dia harus pertama kondisinya dia kan berada di dalam tim. Jadi ketika ada kondisi masalah-masalah tadi, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu pada tim. Ya, kenapa? Supaya tim juga turut serta menanggung daripada masalah tadi. Artinya bukan menanggung, mengerti kondisi. Supaya di-share. Oh, ini adalah masalah bersama, sehingga harus diselesaikan. Nah, kemudian, kalaupun memang di dalam tim tadi tidak bisa menemukan solusi, maka dia juga harus mencari keluar. Harus sampai benar-benar ketemu. Setelah ketemu, tetap harus disampaikan lagi di dalam tim tadi. Paham? Nah, jadi jangan, karena apa? Karena ini adalah tim. Dia mengelola sebuah tim. Bisa dipahami? Oke, untuk penanya bagaimana, sudah cukup? Baik Pak, katanya paham. Terima. Nah, tolong ini coba. Saya pengen lihat ini sebenarnya kondisinya kayak gimana. Coba videonya. Video apa Pak? Videonya teman-teman ini loh. Dalam kondisi apa? Oke, untuk teman-teman mungkin khusus yang Ikhwan silahkan dinyalakan facecam-nya karena pemateri ingin mengetahui kita sedang apa. Ya, untuk yang Ikhwan silahkan dinyalakan facecam-nya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Tutup lagi aja, kalau yang sudah tutup lagi. Yuk. Oke.
Belum on. Oke, satu. Satria Lutfi sudah nyala. Ya udah. Oke, udah Ahmad Firdaus, udah tutup lagi. Gelap banget itu. Wow. Terus, ya cukup tutup. Oke. Kembali ke pertanyaan apa gimana, Pak? Ya silakan. Oke, untuk terima kasih untuk saudara Rafid atas pertanyaannya. Dan berikutnya mungkin teman-teman silahkan pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari saudari Kori Andila Fitri izin bertanya. Bagaimana jika seorang manajer menghadapi masalah dan masalah ini tidak bisa diselesaikan sesuai dengan SOP perusahaan? Bolehkah manajer ini berimprove dan menyelesaikan permasalahannya? Bagaimana? Oh maaf, berimprove dalam menyelesaikan masalahnya. Bagaimana, Pak? Ya. Jadi yang pertama harus dipahami. Tadi yang pertama harus kondisinya adalah tim. Dia berada di dalam tim. Dan memang kalau misalkan kondisinya tidak bisa di dalam tim tadi diselesaikan, maka memang menjadi kewajiban bagi seorang manajer untuk bisa memecahkan masalah tadi. Ini berisik amat. Jadi memecahkan masalah tadi. Nah, sehingga dia memang harus melakukan improve gitu. Nah, setelah ketemu baru disampaikan lagi. Supaya apa? Supaya teman-teman di dalam tim tadi merasa bahwasanya dia adalah merupakan bagian tim. Saya diajak bicara, saya diajak turut serta bersumbangsi. Walaupun secara ini kayaknya susah untuk bisa diselesaikan di tim itu. Dia improve, kemudian nyari cara, setelah ketemu disampaikan. Jadi sebenarnya semakin berkurang. Baik ya, udah tadi ya. Ini kalau waktunya tidak ini sih sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Oke. Bapak masih ada satu pertanyaan mungkin yang terakhir mungkin kali Pak ya. Boleh disampaikan? Oke, ini dari saudari Siti Asia katanya, apakah menjadi seorang manajer itu hanya berlaku untuk perusahaan menengah ke atas atau kita bisa menjadi manajer di perusahaan kecil yang mana mencoba membangun perusahaan tersebut menjadi besar? Bagaimana, Pak? Ya. Baik, jadi sebenarnya jabatan manajer artinya manajer itu kan melakukan pengaturan. Ini orangnya yang melakukan pengaturan. Jadi kalau perusahaannya masih kecil, dia bukan secara apa struktur itu ya manajer ya, ibaratnya bagian kasir ya. Hampir semua ibaratnya jabatan itu dirangkap oleh dia semua gitu ya. Kenapa? Karena memang skalanya masih kecil. Nah, ketika nanti sudah besar, barulah itu didistribusikan tugas-tugas tadi. Karena apa? Skop yang ditanganinya kan masih kecil, sehingga dia bisa menghandle beberapa, ya kan? Begitu. Jadi kalau awal ya memang dihandle biasanya oleh satu orang tadi, ya dia bosnya, ya dia manajernya, ya dia supervisornya, ya dia kasirnya gitu kan. Karena apa? Keuangan tadi kan harus nggak boleh ini ya. Nah, ketika besar itu kan nggak bisa dihandle, maka harus butuh orang-orang untuk yang memegang masing-masing tugas tadi. Nah, didistribusikan. Oh, kamu ya, karena ini kamu jadi bagian keuangan, kamu bagian administrasi, kamu bagian ini. Nah, itu kalau misalkan kondisinya perusahaannya masih kecil, masih skop yang kecil sekali gitu ya. Ya, kalau udah gede ya nggak mungkin kan, mesti harus nge-hire orang atau membayar orang untuk mempekerjakan orang untuk bisa menangani itu semua. Kan mengangkat manajer
itu ya untuk melakukan pengaturan tadi. Nah, levelnya sudah berubah. Si owner atau CEO tadi dia sudah melakukan apa? Yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Berkaitan dengan keputusan pengembangan daripada perusahaan. Begitu ya, amin saja ini bagi antum yang punya usaha terus saja gitu ya. Terus makanya disiapkan saja, artinya apa? Terkait dengan struktur yang ada. Struktur ini untuk merapikan dari sisi administrasi. Sehingga nanti ketika antum misalkan kondisinya besar, antum tinggal memasukkan saja orang-orang di dalam struktur tadi. Nah, tadi ada misalkan manajer, ada supervisor, ada bagian keuangan, ada bagian administrasi. Nah, itu dari 4 di dalam struktur tadi antum pegang semua, ketika besar kan tinggal nyari orang, masukin, dia cari. Nah, begitu. Jadi tidak masalah. Artinya manajer itu ya dia yang tugasnya adalah seorang melakukan manajer. Jadi jangan digambarkan seperti perusahaan besar aja. Perusahaan kecil juga sebenarnya ada. Karena apa? Secara bahasa dia melakukan pengelolaan. Nah, melakukan pengelolaan itu disebut manajer. Begitu. Oke. Oke, baik. Mungkin itu ya. Mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih terganjal atau belum terjawab, mungkin nanti akan kita berikan jawabannya secara pribadi nanti dari pihak penyelenggara acaranya. Nanti akan disampaikan, ini seperti ada satu pertanyaan lagi, tapi nanti akan kita sampaikan jawabannya secara pribadi untuk pertanyaan terakhir ya. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suhendra Anjardinata Eskom Memkom selaku pemateri, dan semoga sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah acara sudah selesai. Dan sepertinya memang waktu juga yang memisahkan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dan juga pemateri atas materi-materinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita kelak ke depannya, dan yang mencoba mempraktekannya semoga menjadi manajer yang baik bagi bawahannya. Oke, sebelum saya tutup, tampaknya ada sedikit pengumuman dari pihak penyelenggara. Saya serahkan dulu ke pihak penyelenggara. Silakan disampaikan. Ya, saya pamit. Ya, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk saudara Aji. Ji, katanya mau ada pengumuman, silakan disampaikan pengumumannya. Tes, ada nggak? Ada nggak suaranya? Ada suara, ada. Baik. Ada Ji. Seperti yang sudah disampaikan di grup oleh admin, bahwasanya akan ada door prize lagi seperti biasa. Karena acara tanpa door prize itu hambar ya. Jadi kita akan memberikan kesempatan bagi teman-teman yang bisa jawab pertanyaan ya. Yang tadi juga yang nanya, nanti ada yang akan mendapatkan door prize. Lalu di sini saya ingin memberi pertanyaan. Poin apa saja yang teman-teman dapat dari penjelasan Pak Hendro tadi? Ada yang mau menyimpulkan, mau via tulisan sok, atau enggak mau langsung berbicara sok? Siapa aja yang mau dapat door prize? Singkat, padat juga boleh. Mau panjang juga boleh. Begitu Kakak MC. Aduh. Oke, ada yang mau disampaikan? Siapa yang ingin menyampaikan? Kalau tidak ada, ditangguhkan kemungkinan door prize-nya ini. Akan dikasih kepada yang nanya semua. Oke. Udah ada? Ada? Silakan. Kayaknya nggak. Bentar. Muhammad Setiawan Mudung, silakan. Apa yang telah disampaikan tadi? Oke, tes. Cek. Iya, ada. Oke, terdengar suaranya.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan Modeong. Saya dari Politeknik Negeri Manado. Ya, Masya Allah. Oke, dan dari materi tadi yang saya tangkap adalah bagaimana kita bisa menjadi manajer yang baik. Yang saya tangkap adalah yang pertama nih, selain manajer itu harus menguasai yang namanya konseptual dan komunikasi, yang terpenting juga adalah memahami bagaimana secara teknis. Banyak manajer yang masih kurang dalam hal teknis ini. Makanya banyak karyawan itu lari karena manajernya itu tidak paham apa yang dikerjakan oleh seorang engineer-nya itu. Makanya seorang manajer harus paham juga masalah teknis. Gitu. Oke, bagaimana saudara penyelenggara, saudara Haji, atas jawaban dari saudara Muhammad Setiawan Modeong? Untuk jawabannya sudah cukup dan luar biasa. Dan mendapatkan Oke. door prize tentunya. Nanti door prize-nya kita kabarin lagi ya di grup ya. Oke, itu aja atau sudah cukup? Satu lagi. Oke. Sebenarnya banyak Baik, sih. teman-teman. Oke, ada lagi. Kenapa? Sebenarnya masih banyak. Siapa aja yuk dari IT? Sebenarnya masih banyak. Hah? Dari IT sok kalau ada yang mau tanya. Ayo, Apa? dari internal ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau menyampaikan nggak internal? Bebas kok. Yang penting ada aja ya. Menyampaikan gitu. Walaupun dikit dapatnya. Gak ada yang mau dapat nih. Kayaknya nggak ada nih. PMC. Gimana? Jadinya mau ditangguhkan aja yang satu lagi? Tuh Lutfi tuh. Lutfi tuh mau menyampaikan katanya. Oke. Kalau emang nggak ada mah ya udah nggak apa-apa lah. Kita berarti serahkan semua ke yang bertanya tadi. Kasih ke yang bertanya tadi. Oke, untuk penanya tadi yang dapat ya, kalau saya boleh sebutkan di sini ada saudara Muhammad Rafiq Zahir, saudari Kori Adila Fitri, dan Siti Asia. Dan untuk tadi yang menyampaikan untuk menyampaikan rangkuman dari materi itu saudara Muhammad Setiawan ya. Saya ngomong yang belakangnya takut salah lagi daripada saya dimarahin sama ininya. Mending saya sebutnya Muhammad Setiawan aja. Ya, saya bercanda. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Tadi juga pemateri sudah menyampaikan izin pamitnya, dan saya mewakili teman-teman dan juga kru acara yang bertugas mengucapkan undur pamit. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian acara ngopi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hadir minggu depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan.